Singkat saja, Sinema. Tahun 2023, Insidious Part 5 dengan subjudul The Red Door menjadi momentum di mana Patrick Wilson menyudahi perannya di waralaba karangan James Wan ini. Namun karakter ikonik di seri Insidious, Alice Rainier yang masih diperankan oleh Lindsay tetap melanjutkan eksistensinya hingga di volume ke-6 dengan subjudul Out of the Further. Film ini berhasil memoles kejenuhan ide orisinil dengan sentuhan hayalan angan-angan atas keberadaan dunia astral yang diciptakan dengan begitu rupa sehingga nampak benar-benar ada dan eksis. Kali ini tidak lagi melanjutkan perjalanan hidup keluarga Lambert, melainkan sudah bergeser dengan karakter baru, namun masih memiliki benang merah yang menghubungkan dengan keberadaan Alice, yang kini bersemayam di dunia arwah The Further, setelah karakternya dimatikan di Insidious pertama. Sebagai film ke-6, Out of the Further sengaja mengubah formula dasar franchise dengan memperkenalkan konsep baru yang jauh lebih mengancam dunia nyata. Ceritanya berfokus pada Gemma, seorang ibu muda yang menyadari bahwa ia tidak hanya bisa masuk ke The Further sebagai The Explorer, melainkan bertindak juga sebagai carrier. Dia memiliki kemampuan langka untuk membawa entitas dari alam baka kembali ke dunia manusia secara permanen. Sehingga nampak jelas perbedaan konflik yang terjadi dari film-film sebelumnya yang hanya terjebak di The Further. Kali ini giliran dunia nyata menjadi arena bermain para iblis karena batas kedua dimensi yang mulai retak. Saya merasa plotnya sangat personal karena mengangkat tema kekhawatiran orang tua, trauma masa kecil, serta ketakutan gagal dalam mengasuh anak. Kesederhanaan fokus emosional di film ini membuat alur ceritanya kokoh meski membawa konsep baru terkait dunia The Further. Bisa jadi seri ke-6 ini lebih menonjolkan konsep reunian para makhluk astral yang sebelumnya punya pengalaman tampil dari seri pertama hingga ke-5. Semua arwah iblis penghuni The Further berpesta pora merayakan kemunculannya kembali meski situasinya hanya sebatas numpang lewat. Karena yang menjadi iblis utama adalah sosok Cyrus. Jacob Chase selaku sutradara terbukti mampu mengembalikan nafas horor Insidious yang sempat terasa berputar-putar di beberapa sequel terakhir. Ini menjadi ajang penyegaran Insidious yang cukup efektif menurut saya. Dia sangat piawai membangun ketegangan bertahap sebelum menghantam penonton dengan jump scare yang agresif. Keberaniannya merombak pakem lama membuat film ini menjadi salah satu entry paling intens di bawah bendera Blumhouse. Dari segi akting, Emily Eve yang menjadi tokoh sentral di film ini berhasil mendeliver emosinya. Ia berhasil mentransmisikan rasa takut yang organik sekaligus naluri protektif seorang ibu yang terdesak. Kehadiran kembali Lindsay sebagai Alice Rainier dari balik alam arwah memberikan nostalgia kuat sekaligus menjadi benang merah yang menjaga identitas semesta Insidious. Film ini memanfaatkan banyak teknik ekstrim close-up, efektif memberi efek klaustrofobik yang membuat penonton merasakan kepanikan karakter secara jarak dekat. Saya cukup interest dengan hasil tangkapan kamera yang berhasil merekam perbedaan kontras yang apik antara hangatnya rumah masa kecil Gemma dengan palet warna dingin, berkabut dan gelap yang mendominasi saat The Further mulai bocor dan menginvasi dunia nyata. Varian entitas jahat yang melibatkan efek visual dan riasan praktikal untuk makhluk-makhluk The Further digarap dengan sangat brutal dan mengerikan. Desain iblis baru memiliki karakteristik fisik yang lebih mengancam saat berinteraksi dengan lingkungan dunia nyata. Bagaimanapun juga, ciri alam The Further memang cukup mengesankan, dan Insidious menjadi pelopor yang mempopulerkan penggambaran dunia astral dengan sangat imersif di zamannya. Jadi singkat saja, Insidious Out of the Further Cinema. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.